فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. متصف بكل كمال لا نهاية له من جهة العدد. Muttasifun kang persifatan, muttasifun kang persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben kesempurnaan. La nihayatah ora ono katok iku maujud. La nihayatah kang gitu kang ora ono katok iku maujud. Lahu kadue kulli kamalin min jihatil adadi saking arah-arah wilangan, min jihatil adadi saking arah-arah wilangan fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara, fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara. Sawaun iku padha kanat utawi ento ono opo al kamalatu piro-piro kesempurnaan, opo al kamalatu piro-piro kesempurnaan iku wujudiyatan bangsa wujud, iku wujudiyatan bangsa wujud au salbiyatan utawa bangsa dedel, au salbiyatan utawa bangsa dedel. Kama kaya keterangan qalahu kang ucap ikma sapa as-Suhaimi Imam as-Suhaimi. Wa yajibu lan wajib alaina ing atase kita apa ma'rifatu ma ngawruhi barang, ngawruhi barang nasabah kang jenengaken, nasabah kang jenengaken sapa Allah Gusti Allah lana maring kita alaihi ing atase ma dalilan ing dalil, dalilan ing dalil akliyan kang bangsa akal akliyan kang bangsa akal au sam'iyan utawa bangsa pengrungu, au sam'iyan utawa bangsa pengrungu. Bitafsili kelawan perinci, kelawan perinci ma'atiqadi anna lillahi ing dalem sertane ngeyakinaken sak temene iku kadue Allah, ing dalem sertane ngeyakinaken sak temene iku kadue Allah kamalatin ono piro-piro kesempurnaan. La nihayatah kang ora ono katok iku maujud, la nihayatah kang ora ono katok iku maujud. Laha kadue kamalan, laha kadue kamalan fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara. Bil ijmali kelawan gemblengan atau global, bil ijmali kelawan gemblengan. Falladhi maka utawi perkara yajibu kang wajib, itu iya betul tak tajibu kang wajib apa ma'rifatuhu ngawruhi alladhi ala tafsili ing atase merinci iku wahidatun siji, nafsiyatun kang bangsa zat, wahia utawi wahidatun nafsiyah iku al-wujudu sifat wujud, wa khamsatun lan liman sifat, wa khamsatun lan liman sifat salbiyatun kang bangsa dedel, salbiyatun kang bangsa dedel wahia utawi khamsah iku
al-qidamu sifat qidam, wal baqa'u lan sifat baqa', wal mukhalafatu lil hawadisi lan sifat al mukhalafatu lil hawadis, wal qiyamu bin nafsih lan sifat al qiyamu bin nafsih, wal wahdaniyatu lan sifat al wahdaniyah, wa sab'u sifatin lan pitu pira-pira sifat, lan pitu pira-pira sifat ma'anin pira-pira kang makna. Wa hiya utawi sab'u sifatin iku al qudratu sifat qudrah, wal iradatu lan sifat iradah, wal ilmu lan sifat al ilmu, was sam'u lan sifat as-sam'u, wal basaru lan sifat al basar, wal kalamu lan sifat al kalam, wal hayatu lan sifat al hayat. Ini kemaknaan kono dikapikan ini. Wa sab'u sifatin lan pitu pira-pira sifat maknawiyatun kang bangsa maknawi, maknawiyatun kang bangsa maknawi. Ini kalau maknawiyah jadi sifatnya sab'un, itu sab'u sifatin. Kalau maknawiyah ini dijadikan sifatnya sifatin, maka nanti sampai di i'rabi jar maknawiyatin kang bangsa makna. Wa hiya utawi sab'u sifatin iku kauluhu anane Allah Ta'ala iku qadirun dan kang kuwasa, wa muridan lan kang ngarepaken, wa aliman lan kang ngudaneni, wa aliman lan kang ngudaneni, wa sami'an lan kang midanget, wa sami'an lan kang midanget. Midanget itu coba alusah ngerumu gitu gitu. Wa basirun lan kang ningali, wa mutakalliman lan kang guneman, wa mutakalliman lan kang guneman, wa hayyan lan kang urip, wa hayyan lan kang urip. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa Allah itu muttasifun bi kulli kamalin. Allah itu zat yang disifati dengan setiap kesempurnaan, dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah itu tidak berbatas, tidak ada batas. Min jihatil adad, baik dari sudut pandang bilangan. Jadi kesempurnaan Allah itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Artinya la nihayatalah, tidak ada batas. Sehingga akal manusia pun ingin mengetahui seluruh kesempurnaan Allah itu tidak akan mampu. Dan ini makna daripada muttasifun bi kulli kamalin la nihayatalah. Fi nafsil amri, baik di situ jangan gelap ditinjau dari sudut pandang adad, jumlah bilangan kesempurnaan Allah itu tidak terbatas, dan itu fi nafsil amri secara hakikat. Nafsil amri itu hakikatnya atau sejatinya gitu gitu. Baik di situ al kamalatu wujudiyatan aw salbiyatan, baik keberadaan sifat kesempurnaan Allah itu yaitu sifat wujudiyah, berarti keberadaan zat Allah, au salbiyatan atau sifat-sifat yang menghilangkan, menghapus sifat yang tidak layak Allah miliki. Ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang menghilangkan sifat lain yang tidak layak Allah miliki. Jadi nikah fungsinya menghilangkan sifat yang tidak layak, sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Al-Imam Suhaimi. Wa yajibu alaina ma'rifatu ma nasaballahu lana alaihi dalilan. Wajib bagi kita orang muslim mengetahui seluruh dalil-dalil yang telah Allah tentukan untuk kita, baik di situ dalil secara akli. Dalil akli itu dalil yang bisa kita dapati secara akal.
dengan penghayatan, dengan logika. Pokok segala dalil yang bisa kita yakini kelaban penalaran akal itu ekocak dalil akli. Dan itu dalam madhab kita Asy'ariyah, madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, dalil akli ini kepada telur. Pertama wajib, dalil wajibnya Allah jumlahnya berdua itu. Kemudian dalil jaiz, jaiznya Allah. Kemudian dalil muhalnya Allah. Sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat muhal Allah. Itu semua bisa kita yakini, bisa kita fahami kelaban penalaran akal kita secara logikanya. Padahal senika karena dalil akli itu padahal senika. Diam dan bergerak itu pasti ada pada diri manusia. Ini contoh ya. Diam dan bergerak itu pasti ada pada diri manusia. Akan tetapi nikah sedalil wajib, dalil muhalnya. Akan tetapi keberadaan diam dan gerak itu muhal, tidak akan pernah terjadi berada pada diri manusia dalam kondisi bersamaan. Orang nikah bila neneng tak kira gerak, dan bila gerak di situ tidak mungkin diam. Jadi dua sifat ini antara gerak dan diam itu tidak bisa disatukan. Ada saya kocak dalil muhal. Penyatuan dua sifat antara gerak dan diam itu tidak ada dan tidak mungkin itu. Dan setiap manusia itu pasti ada unsur pergerakan dan ada unsur diam. Nyaman manusia mentak nenang ya agar paham ya? Paham sampai itu? Ini saya kocak dalil wajib dan dalil muhal secara penalaran akal. Ada dalil jaiz nanti, artinya kedua sifat tersebut itu salah satunya mungkin berdeneng diri manusia dan mungkin tidak. Yang saya kocak dalil jaiz. Mungkin manusia itu gerak dan mungkin manusia itu diam. Ada saya kocak jaiz. Ini contoh simpelnya cara memahami sampean itu wajib akli, jaiz akli, muhal akli. Ini saya kocak wujudiyatan aw salbiyatan, aklian aw sam'iyan. Terus yang kedua, kita juga wajib hukumnya mengetahui sifat-sifat Allah yang sudah Allah bangunkan dalil yang jelas untuk diri kita. Dalil secara sam'iyan yaitu nas, baik nas Al-Quran ataupun nas hadis atau ijma' ulama. Kita harus tahu itu. Pertama, jangan gelek secara nalar pemikiran kita harus tahu jaman Allah itu memang berhak ada dan pasti ada secara akal kita, karena tidak mungkin setuju makhluk sebagai bumi dunia ini ada tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Khalaqahul adam itu tidak mungkin. Setuju makhluk kok dijadikan oleh ketidakadaan itu satu yang tidak bisa diterima oleh akal. Gimana? Masa badan gula ban sampean tanpa sebab, badan langit ban gunung ban bumi setuju nutase itu tanpa ada yang buat. Ini ke akal itu tidak bisa nerima. Umpama bedah moro-moro bedah, pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan secara dalil akli. Secara dalil nas Al-Quran dan hadis itu juga harus kita pahami dan harus kita ketahui gitu kan. Ma'atiqadi anna lillahi kamalatin, yang disertai keyakinan secara umum cuman Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tidak berbatas, tidak ada batas secara hakikatnya. Falladhi yajibu ma'rifatuhu ala tafsil. Sekarang hal-hal yang wajib kita ketahui secara tafsil atau terperinci, menggelak secara umum, kita harus meyakini cuman Allah itu
disifati dengan sifat kesempurnaan. Secara terperinci kita harus tahu Allah itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, satu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang khusus dimiliki dan menyatu dengan zat Gusti Allah, yaitu hanya satu sifat wujud. Sifat wujudnya Allah itu sifat yang berhubungan kelaban zat Gusti Allah. Sekedua, nikah bedah 5 sifat yang juga harus kita ketahui. Anika ekocak sifat salbiyah. Napa kerjaan? Sifat salbiyah itu sifat yang menafikan, menghilangkan atau menghapus keberadaan sifat-sifat setidak layak dimiliki Allah. Di sini ada 5 sifat, yaitu al-qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisih, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Kelima-lima ini ada pada diri Allah, tocunah menghapus sifat-sifat yang tidak layak dimiliki Allah. Maka Allah sifatin qidam dahulu, berarti tidak mungkin ada perkara baru yang menciptakan Allah, itu tidak mungkin. Baqa, Allah punya sifat baqa, maka tidak mungkin Allah itu fana, berarti rusak. Allah itu abadi, kekal abadi. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk, berarti tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Kemudian al-qiyamu bi nafsih, Allah itu mandiri, berdiri dengan zatnya sendiri tanpa bantuan orang lain, berarti mustahil Allah itu butuh ke orang lain. Ini makna ghaniyun anil alamin, innallaha ghaniyun anil alamin. Kemudian Allah punya sifat satu, sehingga ini menolak sifat ta'addud. Cuman banyak Tuhan yang lain selain Allah, itu semua dihapus kelaban badan sifat wahdaniyat. Terus ada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang abstrak secara makna, itu nanti mengarah pada zatnya Allah. Contohnya di sini kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu semua adalah sifat maknawi. Ada 7 sifat yang lainnya ekocak maknawiyah. Maknawi dan maknawiyah ini beda. Maknawiyah itu kelaziman ma'ani, sifat ma'ani. Artinya sini kagak. Sifat ma'ani itu ya sifatnya saja. Kalau maknawiyah itu kelaziman hasil dari pendefinisian sifat ma'ani ketika sudah ditaruh ke satu zat. Contoh senikah, Allah itu kan sifaten dengan kudrat, ya, sifaten kelaban kudrat. Sifat kudrat artinya kebesar atau kuasa. Setelah sifat kudrat itu melekat pada diri Allah, berarti muncullah satu hukum seekocak Allah maha kuasa. Hukum ini seekocak maknawiyah, berarti hasil dari melekatnya sifat ma'ani terhadap Allah, zatnya Allah. Makanya dalam kitab kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, keberadaan Allah di situ adalah zat yang maha mendengar, sami'an. Itu setelah Allah disifati kelaban sama. Maka sama, sami'an, basar, basiron, kalam, mutakalliman, dan seterusnya. Paham ni? Sifat maknawiyah itu kelaziman dari sifat ma'ani, selestarian sifat ma'ani itu melekat pada zatnya Gusti Allah, atau setelah sifat ma'ani tersebut mensifati Gusti Allah, maka dihasilkan kaunuhu aliman, kaunuhu qadir, dan seterusnya.
Lah itu yang juga wajib harus kita ketahui secara terperinci. Munazzahun an kulli naqsin wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.